Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kabar Anda? Tentunya saya Zainal Arifin berharap agar Allah senantiasa merahmati kita semuanya, memberikan keberkahan hidup. Dan di edisi yang spesial kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang mana ya, beliau insya Allah akan memberikan beberapa solusi yang benar-benar mengikuti bagaimana cara Allah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hidup. Karena memang di dalam kehidupan kita pasti kita akan mengenal dan menghadapi berbagai macam masalah. Namun ternyata terkadang di antara seseorang yang menghadapi masalah tersebut, mereka justru menggunakan cara yang dibenci atau yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Maka dari itu, di kesempatan yang istimewa ini, kita kehadiran tamu spesial, dua tamu sekaligus. Ada Ustadz Yudi Faisal SAG, beliau adalah konsultan masalah hidup, kemudian juga trainer, kemudian bisnis properti juga, dan juga seorang motivator. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat Ustadz ya? Iya, sehat. Dan yang kedua adalah Ustadz Sasongko Jati. Nah, ini beliau juga termasuk praktisi dari usahawan ataupun praktisi bisnis yang berlandaskan dengan syariat Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat juga Ustadz ya? Alhamdulillah. Kelihatannya kalau melihat raut wajah dari Ustadz ini adalah wajah yang penuh dengan apa ya, kegembiraan, kebahagiaan gitu Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Tadi saya sempat mengawali bahwasanya memang dalam kehidupan yang kita hadapi itu pasti banyak sekali masalah. Dan apalagi bagi mereka yang mungkin dalam menjalani kehidupan itu sebagai seorang pebisnis. Ini terkadang banyak ditemukan masalah di sana. Dan terkadang juga banyak saudara kita yang muslim justru masalah yang mereka hadapi ini penyelesaiannya adalah dengan sesuatu yang tidak diridhoi Allah SWT. Nah, mungkin kita awali dari Ustadz Yudi Faisal ini, Ustadz. Masalah kehidupan dari sekian lama, mungkin dari sepak terjang Ustadz Yudi Faisal ketika menjadi seorang trainer, kemudian motivator yang sudah berkelana ini di Indonesia, mungkin di luar negeri juga, Ustadz? Belum ya. Insya Allah beliau nanti akan menceritakan berbagai macam fakta ya, ataupun yang pernah beliau dapatkan, yang pernah beliau jumpai ketika menjadi trainer atau motivator, dan di sanalah ternyata banyak cerita. Nah, seperti apa itu? Oke, jadi selama ini banyak orang bermasalah. Kadang-kadang bertanyanya bukan kepada Allah, tapi kepada logika, pengetahuan yang dia dapat. Bahkan tidak sedikit orang kalau bermasalah larinya ke dukun. Atau kepada, maaf tanda kutip, kiai-kiai yang mereka kadang-kadang bisa menyesatkan dalam tanda kutip, mereka dikasih amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Nah, dari situlah kami hadir untuk mencoba meluruskan dengan landasan Al-Quran dan Hadis. Masya Allah. Contoh dengan kasus bab hutang, karena saya yakin pemirsa yang ada di TV semua pada punya hutang. Tapi tatkala hutang itu mereka nggak ngerti gimana caranya. Mereka sudah berusaha bersusah payah untuk masalah hutang, sudah lunas, tapi kena lagi hutang. Itu nggak pernah dibahas. Nah, contohnya kasus hutang itu bukan bicara, taruhlah ada seorang Pak Rudi, punya hutang 100 juta. Saya punya hutang 100 juta, punya uang 100 juta. Kalau saya bayarin hutangnya Pak Rudi, pasti lunas kan Pak? Nah, tapi kenapa 2, 3, 4, 5 bulan beliau kena lagi? Nah, ini nggak pernah dibahas di dalam kita, dalam Islam itu nggak pernah dikorek gitu. Ada apa, why gitu? Kenapa ada something wrong di situ? Ternyata tatkala dikupas ada sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Kita bermasalah bukan hanya dengan faktor hutang, tapi kita bermasalah dengan rohani kita. Itu yang paling urgen, yang pernah, karena rohani nggak bisa kita lihat. Contoh kalau saya bicara hutang itu hadir karena faktor dosa kita. Maaf ya, bahasa kalau saya menggambarkan dari telat sholat. Paling dominan hutang itu karena faktor telat sholat. Faktor tidak duha, tahajud karena faktor dosa riba, maksiat, pernah nipu, bohong, dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, dosa itu terakumulasi. Kalau saya bahasanya ngebentuk, apalagi kalau bab riba itu. Ngebentuk mereka hadir dalam kehidupan kita. Bisa kita ditipu orang, si A, si B, si C. Mereka hadir karena faktor dosa kita.
Masya Allah. Jadi kalau kita ngeberesin masalah bukan ngejar orang yang nipu dia, tapi beresin dosa-dosa kita, orang itu akan diambil oleh Allah. Simpel. Dan yang terpenting di hadapan Allah itu bukan beres masalah, Pak. Hadapan Allah cuma ada 2 pertanyaan, ada pahala, ada dosa. Bukan beres masalah. Ada 2 yang saya sebut, ada yang disebut beres masalah, ada yang disebut lulus ujian. Kalau beres masalah, ujian itu akan diulang-ulang. Tapi kalau lulus ujian, Allah upgrade ke nilai tertinggi, dan Allah buatkan ujian yang baik. Masya Allah. Ada di surat At-Taubah 166, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik tidak merhatikan bahwasanya mereka diuji sekali sampai 2 kali setiap tahun. Per semester, Pak. Koma di situ ada. Namun mereka tidak bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Januari, Februari tak kasih utang. Lunas ora, beres enggak? Dia bukan nyari Allah nih. Nyari pinjaman, sana sini. Bahkan di surat Al-Lail, ayat 4-12 dikatakan di situ, aku mudahkan jalan kesesatan, kesusahan bagi orang yang nggak mau tobat, kikir, pelit, dan nggak mau beriman. Dimudahin, orang-orang baik ditutup, orang jelek, rentenir, debt collector dipermudah. Itulah kalau kita nggak nyari Allah di awal. Masya Allah. Cuma sekali lagi, bicara untuk mencari Allah itu sesuatu yang luar biasa hidayah. Makanya saya buat, kita doain aja, kita lagi mengumpulkan komunitas para pengusaha dari hutang 100 miliar, komunitas kita ada 50M, 110M, yang jutaan juga banyak. Tapi sekali lagi, saya lagi menciptakan, mengcreate banyak pengusaha, harus sukses, kaya, tapi separuh keuntungannya untuk jadi jalan Allah. Dan yang terpenting adalah sekaya apapun, sukses apapun, sholatnya nomor 1, harus tepat waktu di masjid, dan nggak boleh telat. Subhanallah. Baik, Ustaz. Sebelum dilanjut tentang bagaimana bagaimana cara mengaplikasikan dari ide yang begitu brilian tadi itu. Kira-kira yang melatar belakang Ustaz Judi Faisal sehingga kok ada keinginan ini saya harus bisa memberikan solusi kepada saudara kita yang muslim khususnya gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, biasanya kalau yang sudah memberikan solusinya, biasanya kita ada sarana. Salah satunya seminar. Karena seminar itu memang kita ajak untuk ke dunia lain, bahasa saya. Ke dunia lain, karena saya kalau di seminar kita itu ngebahas tentang ruh. Makanya ruangannya harus gelap. Dan lama, Pak. Jam 7 sampai jam 3 sore. Online itu, detail dari bab sholat, dari ngadapin masalah hidup, sehingga mereka paham. Dan mereka akan sadar. Dan pengalaman yang sudah alhamdulillah 95% peserta seminar, perubahannya 366%. Berubah drastis. Dari yang nggak pernah sholat sama sekali, mereka 4 kali adzan sudah ada di masjid. Mereka sudah boleh katakan sudah mengatakan saya butuh Allah, saya butuh sholat. Sholat bukan lagi kewajiban, menjadi suatu kebutuhan. Dimanapun tatkala adzan kita harus ke masjid. Sebuah momen atau peristiwa apa saja yang memunculkan ide tersebut? Ide itu sebenarnya gini, Pak, karena latar belakang saya kebetulan properti. Di properti itu saya ketemu dengan orang-orang bermasalah memang. Emang impian saya ketemu orang bermasalah. Saya ngomong kalau orang-orang yang punya hutang, pingin lunas, gampang. 1, sebanyak mungkin cara orang stres di Indonesia ini. Di dunia ini kalau penting. Karena tatkala Anda menolong orang lain, hutang Anda diurusin Allah. Itu aja kuncinya. Masya Allah. Cuma kadang-kadang kalau bahasa pesimis itu kita, saya nggak punya ilmu, gampang. Minta ilmu sama Allah. Buka Al-Quran bebas, di situ Allah kasih ihdinas syiratal mustaqim. Kasih petunjuk. Makanya kita caranya kalau orang galau, pusing, stres, sekarang nggak usah kemana-mana, ke Al-Quran. Kita di seminar diajarin. Caranya dengan cara apa nih? Kalau pemirsa TV nanti yang mendengarkan, yang melihat, boleh dipraktekkan. Anda hari ini punya masalah apa? Allah sudah siapin jawaban. Dengan cara apa? Kalau mungkin kalau pas malam sholat tobat, sholat jahat, pegang Quran terjemahan. Kalau yang Arab, asal Anda tafsir hadis, pahami, boleh silahkan. Pegang Al-Quran terjemahan, istighfar dulu ya 5-10 menit. Setelah itu curhat. Sampaikan kepada Allah, ya Allah saya punya hutang, saya punya masalah ini, masalah itu bla 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 dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah minta kepada Allah, minta solusinya, ya Allah berikan petunjuk, keluarkan ya Allahu Akbar, buka bebas. Nanti baca Arabnya biar dapat pahala, nanti baca terjemahan, di situ ada 1-2 ayat yang pas dengan masalah kita. Masya Allah. Pasti. Dan kadang kalau kita praktekkan di seminar, itu dia langsung menangis. Karena Allah langsung bicara dengan ruhani kita, bukan dengan jasad. Dan itu yang dan itu menjadi kewajiban kita setiap sholat fardu, wajib buka Al-Quran 2 lembar. Kalikan 5 fardu sudah 10 lembar. Kalau istiqomah, insya Allah kita meninggal husnul khotimah. Subhanallah. Baik. Pemirsa tentu akan semakin menarik lagi ketika tadi beliau sudah mulai ada sedikit gambaran tentang bagaimana cara beliau memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kehidupan kita, terutama tentang hutang ya, yang berkaitan dengan riba. Dan nanti usai jeda pariwara berikut ini nanti kita akan berbincang dengan Ustadz Sasongko Jati yang juga beliau termasuk ketua dari Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia di Yogyakarta, yang beliau juga
Masya Allah memiliki banyak pengalaman tentang masalah-masalah hidup ini. Namun kami harapkan Anda tetap bersabar dalam program tamu kita kali ini. Kita akan segera kembali usai yang satu ini insya Allah.